take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Urang mulai wae ini sakantenan ngantosan anu teu acan ka dieu. Bapak bade ngambil. Bade yang cantik. Tapi Habib paling. Oh iya kan. Abi kita teh di sini. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dari Madinah Gampita, Bapak apa? Bapak Kodar, selaku psikolog ya Bu ya. Yang saya hormati Ibu, punten bapaknya mah tidak ada. Ibu, orang tua siswa-siswi yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, serta sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan keluarganya. Ibu, sarta acana hatur nuhun pisan tos dongkap kumargi tinggal keayaan orang sadayana di dia kirang ieu nya bade pandemi deui cenah da bade lebaran keun bios Bu, keun biosnya urang mah ngadoa insyaallah urang mah ikhlas dinu sagalana Bu nya. Alhamdulillah Ibu, ayeuna urang di RA Ijul Ula tos kadongkapan di psikolog Madinah Gampita. Salaras nama Ibu, upami ririungan kita salaras nama teh kengeng nya Bu nya. Tapi insyaallah upami urangna niatna sae karena ka dieu urang niatna bade milarian ilmu, insyaallah janten pahala kanggo urang sadayana. Ibu ayeuna teh bade diayakeun parenting class. Parenting class teh naon nya Bu nya? Kayak orang taroskeun kasih bapak nanya, ami jelasnya Ibunya. Terus parenting class teh ayeuna teh mana aya interchild cenah kitu. Ibu santeuna Ibu terang pangitannya naon eta? Teu acan. Sami Ibu abdi ge kirang langkung teu acan terang kumaha sareng naon eta inner child teh eta nya Bu. Nah, upami ayeuna Ibu insyaallah mengamati terus mendengarkan, insyaallah ke ku Bapak bade dijelaskeun naon eta teh nya Bu nya. Santeuna ke uih pas urang uih ka bumi aya ilmu nu urang kengeng anu tiasa diterapkeun ke di bumi kanggo urang kali ibu-ibu sadayana. Amin teu nyangkolongan waktos urang eta pamenya ka Bapak langsung kanggo maparkeun materina ame rada jelas kitu nya Bu nya. Mangga Bapak, waktu sareng tempat dihaturan. Bahasa diri ya, nggak apa-apa ya. Iya. Itu kan Bapak sama bahasa Sunda. Yes. Hari ini orang Garut. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Jadi TikTokan, remaja itu dari TikTokan menjadi rame. Ya biasa Bunda kalau ritual ketemu sama saya itu saya selalu tanya gimana Bunda kabarnya pada pagi hari ini, jawabannya sama gerakannya ya. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Tambah satu gerakan lagi. Iya. Sini negara retek. Oke, siap ya. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Perlu sekali ya.
seperti itu Bunda karena menurut penelitian ternyata emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam. Oke, gimana? Sudah? Halo, sudah ya? Jadi Bunda menurut penelitian ternyata emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Masuk itu teh. Apa? Jadi pamulikeun kulkas apa? Maka dengan demikian Bunda kita tidak pagi-pagi itu tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga. Karena biasanya ibu-ibu itu masalah sama anak pagi-pagi gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Insya Allah kiamat. Ditambah suami tiga sebelin ya. Atau ditambah tadi tetangga ya beli kulkas baru. Aduh, harganya ya. Ditambah ayah tetangga beli lemari baru. Ditambah dia ayah tetangga kawin deui sok hayang gitu. Anu gitu henteu? Jangan. Nah, maka dengan demikian Bunda di sini saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah, Cung. Soalnya mending jauh daripada dibacanya. Oke. Nah Bunda terapinya gampang sekali, sederhana, gratis. Bunda nggak perlu datang ke psikologi atau ke rumah sakit karena menurut penelitian ternyata ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuma tong sarangan di jalan bahaya. Dan tepuk tangannya bukan kayak gini Bunda, tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah, ditambah dengan tersenyum Bunda itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Maka dengan demikian menurut penelitian bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa itu bisa awet muda lain gelo ya. Itu bisa membuat kita awet muda. Jadi kalau Bunda pengen kelihatan cantik tadi tuh kudu pipina di sablon ya. Kenapa? Naon tadi teh? Nah itu kenapa? Karena ternyata dengan tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa membuat kita awet muda. Maka kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak ya? Siap? Oke, 1, 2, 3 boleh tepuk tangan dulu ya Maria. Tuh kan lumayan agak cerah tadi. Jika hujan angin dodar kenapa? Sigana di rumah yang pas ya. Ayo. Beri curhat. Nah itu ya. Maka dengan demikian Bunda kalau di sini Bunda punya suami yang suka marah-marah, kok ngiluan marah-marah Bunda, tapi ketika suami marah-marah itu berarti kudu tepuk tangan. Insya Allah kita cabang tarang panas. Jadi praktek kayaknya Bunda bisa nyarekan. Nah itu sedikit terkait dengan terapi emosi kita. Cuman sayangnya hari ini saya nggak akan bahas emosi manusia. Saya hari ini akan bahas terkait dengan inner child. Cuman sebelum saya mulai ke materi, Bunda perkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Kalau Bunda mau ingat nama saya itu gampang sekali, ingat aja Lailatul Qadar. Ya. Karena alhamdulillah Bunda salahin pada tanggal 27 Ramadan. Mohon doanya karena saya lahir bulan berkah, mudah-mudahan hidup saya diberi berkah. Dan kemudian selanjutnya Bunda, alhamdulillah saya leader di Psikologi Madinah Gempita Cimahi untuk Cimahi, Bandung dan Bandung Barat, dan kantor kami ada di Trigip Cimahi. Anu soka pasar tumpah pasti apal ya. Saya pemburu pasar tumpah. Saya. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, alhamdulillah saya sudah tersertifikasi hipnoterapi, ada yang saya hipnotis di sini. Oh, sebenarnya. Nah, hipnoterapi itu Bunda bukan untuk penipuan atau nanti jadi keluarin unek-unek ya, bukan. Jika uya-uya seperti itu Bunda, karena hipnoterapi di sini ada hypno-smoking, jadi suami Bunda yang suka ngerokok bisa berhenti rokoknya. Karena banyak sekali sekarang mah laki-laki itu hari rokok kabeli hari beas ente. Bela nganyuk ngahutang hari pamajikan hayang jajan bakso tentang melikeun ya. Ini curhat sekali. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi di hipnoterapi juga. Selain hypno-smoking juga ada hypno-slimming. Tuh, tadi ya, hypno-slimming. Jadi bagi Bunda yang ingin langsing tapi nggak harus diet, nggak harus olahraga, Bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari tapi Bunda nggak akan gendut-gendut. Ada yang mau? Aduh, silakan datang ke kantor Bunda, 500.000 sekali pertemuan. Nah, jadi apa? Lihat. Karena yang membuat
transaksinya mungkin bukan di pos ininya tapi 500.000. Bagi yang mau silahkan datang ke kantor ya. Nah kemudian Bunda, alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi body language, jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini. Jadi tanpa ngomong pun saya bisa tahu Bunda itu kayak gimana ya. Jadi kalau rungkul, jadi bisa kelihatan mana yang senyumnya membawa luka, itu kelihatan Bunda. Atau pura-pura tersenyum tapi rawai. Baru lagi. Baru mah telepon kan. Sudah baru telepon. Nah, tapi hari ini sayangnya saya nggak akan buka aib yang mau dibukain aib di belakang aja ya Bunda. Bahaya, soalnya saya hari ini akan membahasnya terkait dengan inner child. Apa itu inner child Bunda? Karena inner itu kan ada banyak, ada inner beauty, ada inner handsome, ada inner child. Kalau inner beauty itu Bunda biasa dikenal dengan cantik itu dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik tuh kudu bunga di beureman, halisna di hideungan, pipina di gloona. Ada yang beuleuh hideung. Nah, maka dengan demikian Bunda, kalau Bunda pengen terlihat cantik itu dari dalam bukan dari luar. Kenapa? Karena menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Kompor? Nah, menurut teori kuantum itu teori pembentukan alam semesta. Ternyata emosi sama perilaku kita itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Karena emosi sama perilaku itu menurut teori kuantum sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Jadi lamun Bunda sok duduk sama orang anu sok ngomongkeun batur panas adem. Panas. Gini kan betah 2 jam. Ngomong panas, lebih ke sore kebalik-balik. Nah, tapi kalau Bunda duduk sama orang yang baik hati, suka nolong orang, membuat rame teh gratis. Ya, betah tuh Bunda. Adem nggak? Adem. Kenapa? Karena ternyata menurut teori kuantum, emosi sama perilaku kita itu adalah sebuah gelombang yang dimana gelombang ini itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita, dan bentuk tubuh ini cantik atau jeleknya tergantung dari emosi yang keluar. Jadi kalau Bunda sok ngomong ke batu, nganyuk taramayar, darmaji, si budak SMA, ya. Maka di sininya itu matanya bolotot, bibirnya berdarah, punggungnya bolong kayak sindar bolong. Nah, itu sok ngomong ke batu tadi. Tapi orang Bundanya baik hati, suka nolong orang, gampang tersenyum, gampang akrab sama orang lain, kemudian sok nganyukeun bae taramayar oge. Oke. Anu kitu sok ade tapi peryogi. Maka di sininya itu akan kelihatan cantik Bunda. Maka dari demikian kenapa jin itu dia penampakannya selalu menyeramkan, gak ada yang kayak Syahrini. Kenapa? Karena si jin itu dia sebuah gelombang yang dia hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya pun. Jelas? Makanya kenapa? Karena emosi manusia itu sifatnya sebuah gelombang yang dimana dia tidak terlihat tapi ada. Maka dari demikian kalau kita pengen terlihat cantik kudu ngangge skincare-nya. Insya Allah lebih hemat, asalkan gampang surah seri di jalan soalnya. Nah kemudian Bunda ada inner handsome. Kalau inner handsome itu biasa dikenal dengan wajah Korea hati Mekah. Jadi lamun selfie kayak captionnya wajah Korea hati Mekahnya. Insya Allah anu ningal ongkek. Ini berat-beratin atau captionnya. Dan kemudian Bunda ada inner child. Kalau inner child itu biasa dikenal di psikologi itu dengan luka batin. Ayo luka batin. Coba saya lihat, ngacung mending daripada dibaca. Nah, inner child itu biasanya luka batin Bunda karena hari ini banyak sekali anak-anak TK, anak-anak SD, anak-anak di bawah 7 tahun yang dia mengalami luka batin tidak tersembuhkan. Akhirnya, mungkin Bunda sering melihat anak TK, SD ketika kecilnya rajinnya luar biasa, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin belajar, di papakan ngalawan, tapi kunaon pas SMP dia ngarokok, mabok-mabokan, narkoba, bolos sekolah, hamil di luar nikah, jamur. Jamur Kristin, jamur teh jasa di bawah umur, Bunda. Menitarik-tarik teh mikir teh. Nah, kenapa banyak anak-anak yang seperti itu, Bunda? Kenapa banyak anak yang remaja hari ini bolos sekolah? Kita lihat banyak hari ini di rumahnya berangkat tapi mampir di tempat kopi, ngarokok dan yang lainnya, padahal orang tuanya macul, ke kebun pemanasan dan yang lainnya. Tapi kenapa banyak anak-anak yang kayak gitu? Karena ketika kecil mereka mengalami luka batin tidak tersembuhkan, akhirnya ketika remaja seperti itu.
Jelas ya? Dan kemudian apa Pak penyebab luka batin? Yang paling pertama korban kekerasan. Karena banyak hari ini orang tua bunda yang sekali hauk 2 gaplok tilu cabok. Sadis. Ya, cuma harus pimitan budaknya. Ya. Kenapa seperti itu bunda? Karena hari ini ya, hati-hati dengan emosi ya bunda, karena kemarin saya pernah melihat tayangan hitam putih dari Deddy Kombujat dulu ya. Pas masih Deddy Kombujat masih di hitam putih, dia pernah mengundang seorang nenek-nenek usianya hampir 400 tahun. Dia punya 8 anak, anak bungsunya udah hampir 100 tahun. Kemudian ditanya sama Deddy Kombujatnya, kenapa, apa rahasianya bisa panjang umur? Nenek ini menjawab dengan satu kalimat, saya tidak pernah marah seumur hidup saya. Sedangkan bunda di jam benar ke jam 8 sabar kali nyarikan bunda tadi. Makanya wajar ya kalau apa inalillahi. Begitu ya sebenarnya. Nah, kenapa seperti itu bunda? Karena hari ini banyak sekali anak-anak yang taat itu karena takut, bukan taat karena cinta. Pada akhirnya banyak sekali anak-anak hari ini lebih mencintai HP bapak dan mamanya dibanding bapak dan bapaknya itu sendiri. Betul nggak bunda? Lamun bapaknya pulang gawe, paling pertama ditanyakan naona? Terpaduli bapak nama balik linter, bapaknya balik. Ya, kenapa? Karena hari ini banyak sekali anak-anak lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Bunda, pada akhirnya saya pernah melihat satu di Tasik di sana ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek, dia meninggal tanpa pengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak, anaknya balelenghar, rumahnya gede-gede, mobilnya banyak-banyak. Tapi tidak ada satu anak pun yang tahu orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian. Padahal punya 8 anak balelenghar kan. Kenapa seperti itu? Karena ketika kecil si anak ini terbiasa dia mencintai handphone bapak dan mamanya. Ketika sudah dewasa dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tua. Jelas ya? Nah, kenapa hari ini banyak sekali dari bunda yang nanya sama saya, Pak Kodar, kurang anak abi susah sholat, susah makan, susah mandi. Ya, penyebabnya adalah karena anak-anak itu taatnya karena cinta, bukan taat karena salah balik ya. Banyak hari ini anak-anak itu yang taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Atau padahal bunda, kalau anak-anak taatnya karena cinta, bukan taat karena takut. Kita pernah melihat kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu, maka lakukanlah. Kalau anak sudah taat karena cinta, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh mandi, jangankan disuruh belajar, udah lehermu dia kasih ke orang tuanya. Asalkan apa? Tadi taatnya itu karena cinta, bukan taat karena takut. Karena kalau taat karena takut, ya dicarikan hari itu nurut, besoknya gitu deh. Benar tak? Ya. Maka dengan demikian, bagaimana Pak cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak? Sederhana sekali bunda, bukan dengan dikasih jajan yang banyak, bukan dikasih pakaian yang bagus, bukan dikasih mainan yang banyak, tapi cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu cukup dengan skin hanger. Nah, untuk skin hanger, aduh gaya ya kalau tidak apa skin hanger. Skin teh kan tadi teh glowing, lamun hanger teh gantungan baju, ya. Loba dimake. Nah, sanes budaya skin hanger teh sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan ini ada ceritanya bunda. Kemarin saya punya kedatangan klien kelas 1 SMP. Dia terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Jadi dia ditangkap sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena jadi seorang pengedar narkoba padahal baru kelas 1 SMP. Ya. Dan kemudian selanjutnya dicek HIV-nya, ternyata anak ini itu negatif narkoba atau tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali, padahal seorang pengedar. Kemudian yang kedua diceklah silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak seorang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Dan menurut keterangan ayahnya, semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Nah, kira-kira buat apa anak ini ngedari narkoba bunda? Cari perhatian. Gabut. Cari perhatian atau cari pahala bunda? Oh sih itu cari pahala. Nah bunda, pada waktu itu kami bingung kenapa anak ini ngedari narkoba. Kemudian kami suruhlah si anak ini bertemu sama si om yang nyuruh ngedari narkobanya. Ternyata yang nyuruh ngedari narkobanya itu adalah orang Australia. Menurut keterangan orang Australia itu, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut bunda, dengan harapan bisa merangkul anak-anak yang galau sehingga bisa diarahkan untuk ngedari narkoba. Sedangkan bunda di sini parenting sabar tahun sekali. Namanya apa ya gitu, udah ya sekolah.
Ya, kita pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita jadi dokter, pengen anak kita jadi polisi, pengen anak kita jadi tentara di masa yang akan datang, pengen sukses. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana cara mengarahkan anak kita supaya sukses di masa depan, Bunda. Ya, saya padahal orang Australia pengen punya anak yang galau supaya bisa diarahkan jadinya dari narkoba sampai 3 bulan berturut-turut Bunda parentingnya. Sedangkan kita kalau ada parenting itu mending disehani. Padahal saking pentingnya parenting itu Bunda, orang Australia sampai parenting dulu 3 bulan. Kenapa? Karena untuk mengarahkan anak-anak yang galau itu ada caranya. Bahkan kenapa Bunda, apa yang pertama dilakukan si orang Australia ini ketemu pas ketemu sama si anak ini di sebuah mall, ternyata si orang Australia ini menempuk anak ini 3 kali, pundaknya 1, 2, 3. Kemudian si orang Australia ini nanya, "Sayang, kamu bahagia gak hari ini?" Terus apa Bunda efeknya setelah itu si anak ini nangis-nangisnya, kemudian meluk omnya dan si anak ini mengungkapkan perasaannya. Hanya Om yang tahu saya, hanya Om yang paham saya. Padahal si orang Australia ini cuma nanya, "Sayang, kamu bahagia nggak hari ini?" Tidak minta untuk dipeluk, tidak minta anak ini untuk nangis, tidak minta anak ini mengungkapkan perasaannya. Tapi kenapa melakukan itu semua? Dan apa yang kita lakukan Bunda ke anak kita ketika anak kita pulang sekolah? Apa yang paling pertama ditanyakan anak pulang sekolah? Kamu ulangan mana? Paling banter. Apa lucu? Paling itu Bunda ya paling banter ini PR mana sih PR keluarga? Bunda kalau sekolah ditanya PR. Di Cimahi mah lebih parah lagi Bunda, naon cing yang paling pertama ditanyakan ketika anak pulang sekolah? Tupperware mama mana? Udah kita budak lain Tupperware mah. Ini dengan pikiran Tupperware, karena ibu-ibu aja tuh. Itu udah mana apa Tupperware mah. Tercalon satu Tupperware. Nah Bunda ya, bagaimana mereka mau taat karena cinta dan bukan karena takut Bunda, sedangkan yang kita tanyakan pemulangan. Kita tanyakan Tupperware. Mama aja lebih cinta Tupperware dibanding anaknya. Dan bayangkan Bunda hari ini kalau suami Bunda ngojek kepanasan, kehujanan di luar sana sampai masuk angin, kemudian dia nahan lapar supaya bisa bawa sedikit uang dan makanan dengan harapan bisa membahagiakan istri dan anaknya di rumah. Tapi ketika suami pulang kerja, apa yang paling pertama ditanyakan? Nah, sehingga berdosa. Namun paling pertama ditanyakan ketika suami pulang ojek, pendapatan mana tukang panci lagi 3 bulan? Wajah tuh Bunda lamun salaki hayang kawin deh. Wajar. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena kemarin itu kepanasan kehujan mungkin di jalan dia mau tabrakan Bunda, mungkin di jalan dia dicarikan ke orang lain dan yang lainnya ke rumah dia pusing kepalanya masuk angin. Sayang, kamu bahagia ke hari ini? Nah, si kena ketek. Udah tahu lagi gitu anak oke. Ya paling dicabak tangan sih makanya gue aja Bunda hari ini kenapa banyak sekali terjadi perceraian, banyak sekali huru-hara di rumah, suami istri berantem, percerai dan yang lainnya. Gara-gara itu Bunda, karena ketika kita nanya sama suami kita, "Sayang, kamu bahagia nggak hari ini?" Walaupun itu katanya sederhana, semua orang bisa mengucapkan, semua orang tahu, tapi side efeknya sangat luar biasa. Itu bisa menemukan cinta di dalam hati suami dan anak kita. Jelasnya maka berhentilah nanyain pendapatannya di rumah. Nah, jelas ya sampai sini? Nah, dan kemudian yang kedua Bunda, tepukan pundak yang dilakukan sama orang Australia itu dia bukan teknik hipnotis. Kenapa? Karena saya sering mempelajari teknik hipnotis itu tidak ada teknik menepuk pundak orang. Yang ada pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan. Jadi kalau orang sudah ngobrol sama kita di situ bagian pundaknya, dia akan nyaman, dia akan percaya. Kalau orang sudah nyaman atau percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Makanya kalau Bunda ngobrol sama anak itu pegang dulu pundaknya. Saya ke DPR ya, saya sholat ya, pegang dulu pundaknya Bunda supaya dia nyaman dan dia percaya. Ya, sama suami juga kalau minta kulkasnya gitu dulu ya. Pegang dulu pundaknya, lain manyun ya. Dia mau lebih ke kilo senti, kalau dari 2 minggu gitu dulu. Nasi kan osok sih. Ya kayak ibu ini mah tadi kita mereka kayak salah kita ya. Manyuan heula, lain setelah bagian pundaknya, pencetan heula, nanti diservis heula, insya Allah mau atang berikan, kamu tuh manyuan banyak.
Nah itu bunda, kenapa? Karena pundak itu adalah titik kenyamanan dan titik kepercayaan. Makanya bunda, titik skin hanger buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, di pundak, di punggung. Ya, untuk anak perempuan di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Ya. Kenapa? Karena menurut penelitian anak-anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Nah, jadi lamun bunda ayeuna boga tetangga julidna luar biasa, urang ngalewat oge salah, urang melong oge salah, urang tepunten oge salah. Ya, kamu aya nu kitu teh. Aya bunda pada urang teh tepunten teh mungkin jadi huntu, tong salah sangka atau rusuh atau teka tingali ya. Kenapa banyak orang-orang yang julid hari ini? Karena ketika kecilnya dia kekurangan skin hanger, skin care. Kalau kurang perawatan skin care. Kurang skin hanger, kurang sentuhan nyaman di bagian kulitnya, akhirnya dia tumbuh menjadi orang yang emosional sama negatif thinking. Jadi kalau ada suami bunda hari ini kuno kamu kan goreng adat, nah nanti ketika kecil kurang skin hanger, makanya supaya tergoreng adat disentuh bagian pundak yang bunda digosok-gosok, insya Allah keluar skin. Nah, kenapa seperti itu bunda? Dan skin hanger yang paling bagus dilakukan itu bukan oleh ibunya bunda, tapi ayahnya. Karena yang harus ngasuh anak itu sebenarnya bapaknya, bukan ibunya. Satu kestor di bapaknya mereka. Nah, kenapa seperti itu bunda? Karena yang harus ngasuh anak itu bapaknya, bukan ibunya. Karena anak di bawah 7 tahun itu 100% menggunakan emosi. Makanya aja namun ada anak yang ketika pengen jajan itu pengen poktorolong, rewel, nangis, manja dan yang lainnya. Karena anak di bawah 7 tahun itu 100% menggunakan emosi. Jadi lamun bayi keluar dari perut bunda yang paling pertama dilakukan apa? Ada yang minta sebelah? Oh, kan nangis dulu. Kenapa nangis? Karena tadi di bawah 7 tahun itu 100% menggunakan emosi. Dan anak yang 100% menggunakan emosi diasuh sama ibu-ibu yang fitrahnya itu 80% pakai emosi. Kebayang tuh bunda? Seuneu jeung seuneu kahuruan di sahabat yang benar. Makanya hari ini lamun ibu-ibu mah teh di ieu mah teh ti subuh nepi ka sore teh kasea we jeung pasea jeung budak teh ya. Dimulai masalah jajan, masalah mandi, masalah makan, masalah pakai baju, masalah leumpang. Nanti kalau anak kita lamun bisa ngerti, bisa ngomong mah urang kudu kumaha gitu. Nya leumpang oge salah. Nah, kenapa? Karena emosi sama emosi ketemu ya kayak gitu bunda. Tapi namun sama bapaknya, bapak-bapak itu bunda fitrahnya 80% pakai logika, pakai akal. Jadi dia fokusnya itu di solusi, bukan fokus di masalah. Makanya namun bunda hari ini jalan-jalan ke pasar tumpah jeung budaknya, misalkan di pasar tumpah teh dia lihat mobil-mobilan gede. Leweh kan pemerintahan ya. Ketika leweh mangsang tentang belikan bela-bela temeli cilok ya urang teh. Da leweh budak tambelikeun. Nah, kemudian ibu rumah bunda sampai ke rumah dipotongkeun ban mobilnya kira-kira kumaha. Bayangkeun geus sia liwat-liwat. Awas mah tambelikeun deui gitu. Lain bela temeli seblak temeli cilok. Tapi untuk bapaknya deh, ayo ambil lem lagi, jalan lagi. Kenapa? Solusi bukan masalah. Makanya anak di bawah 7 tahun itu bunda, mereka itu butuh penumbuhan akal sama logika, dan itu hanya bisa ditumbuhkan oleh bapaknya, bukan ibunya. Maka skin hanger pun baiknya dilakukan oleh bapaknya, bukan ibunya. Saya mah bapak ada suami nabi mah Bang Toib jarang balik. Kawin deui, sen-sen kali. Baik. Itu sinang yang ngaduit nih, jadi sinang ngekeutan kan beres ya. Nah, itu yang dapat dipraktikkan namanya. Nah, kemudian yang selanjutnya bunda, bagi bunda di sini yang punya anak emosional, tadi pengen jajan, pengen koktorolong dan yang lainnya, atau misalkan ada anak yang hiperaktif luar biasa, kedai cicing lupa atau lupatan wae jalannya tiba baranting, ya, kemudian sok tetengkas ka babaturanana, ya, atau galak ka babaturanana, tunjuk ya. Itu penyebabnya bunda bukan karena anaknya mendegong atau turunan, tapi penyebabnya cuma 2, gula sama tepung. Ya, jadi kalau anak bunda sering terlalu banyak mengkonsumsi susu, coklat, permen, es krim, daging, nugget, sosis, mie, roti, ya, itu tuh bisa membuat anak galak dan hiperaktif.
Makanya berhentikan gula sama tepungnya. Jadi saya lihat banyak anak-anak yang hari ini galak-galak itu konsumsi susunya berlebihan. Makanya berhentikan Bunda, karena membuat anak pintar itu bukan susu Bunda, tapi omega 3. Omega 3 itu bisa dihasilkan dari ikan-ikanan, belut, bandeng, salmon, tuna. Nah, ya, bukan susu. Halo. Maka dan demikian Bunda, kalau kudu ada naon Pak dari kesukaan anak saya semua. Bunda, anak-anak di bawah 7 tahun itu mereka harus banyak mengkonsumsi sayuran warna hijau. Karena warna hijau itu adalah warna ketenangan. Jadi kalau anak Bunda ketika pengen jajan, kololo, bol kangkung. Insya Allah lulus dulu Bunda pingsan. Karena kuna orang Sunda mah Bunda supaya geningan cenah orang Sunda mah karakter lulus lihat saropang gitu ya, sarama dan yang lainnya. Karena orang Sunda mah lamun doma begitu maksudnya gitu. Kenapa sih? Nah, sebenarnya kenapa ya? Karena warna hijau itu warna ketenangan. Jadi sok aja singa oke galak itu gara-gara konsumsi daging. Anak pun sama, karena Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya kamu itu adalah apa yang kamu makan. Jadi makanan itu berpengaruh sekali terhadap karakter. Ya, itu salah satunya dari gula sama tepung. Mungkin jauh lebih kesananya lagi. Kenapa banyak hari ini Pak Kurang anak Abi mendukung kesembuh-sembuh dan datang psikologi sana sini. Kemudian Pak, kenapa saya punya masalah yang tidak selesai? Pak, kenapa saya punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh? Karena mungkin kita sama anak kita memakan makanan yang bukan hak kita. Kenapa? Karena harta yang dihasilkan Bunda sama suami Bunda itu ada hak fakir miskin sama yatim ya. Yang berapa persen Bunda? 2,5%. Masuk karena dikeluarkan. Kalau ente teh eta mungkin anu jadi buat mio, mungkin itu yang membuat suami kita emosional, mungkin inilah yang membuat anak kita bodoh, mungkin inilah yang membuat anak kita kurang konsentrasi, galak dan yang lainnya karena itu. Maka 2,5% itu harus dikeluarkan setiap bulan dan murah Bunda, tidak 100.000 itu cuma 2.500, tidak 1 juta itu 25.000, bakal miskin mau lah mengeluarkan duit itu, bakal nambahan insya Allah ya. Maka demikian sok ya, rutinkan tiap bulan, hitung pendapatan kita 2,5% kan salurkan ke fakir miskin sama yatim piatu. Jangan sampai kita enak-enak di rumah makan daging, jalan-jalan ke sana ke sini, posting potran dan yang lainnya, tapi di pinggir kita banyak nenek-nenek janda dia kelaparan, sakit-sakitan, ditinggalkan udah rentan dan yang lainnya, kan yang kayak gitu harus kita perhatikan. Jelas ya? Karena kalau dikonsumsi pun insya Allah gak akan jadi daging, malah jadi penyakit. Jelas ya? Nah, jadi terapkan radio. Nah itu Bunda ya, terkait dengan emosi ya, terkait dengan kenapa anak itu banyak sekali yang mengalami luka batin hari ini karena korban kekerasan, karena banyak hari ini orang tua yang menjadikan kekerasan itu dengan harapan supaya anaknya bisa taat. Padahal kalau anak taat karena takut bukan taat karena cinta, tadi sudah saya jelaskan akibatnya. Dan yang lebih baik itu supaya anak kita nurut sama kita itu, jadikanlah anak kita taat itu karena cinta, bukan taat karena taat. Tulis ke status ya. Kayaknya jelas Kodar ya. Kodar TV ya. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, penyebab anak luka batin itu selain dari korban kekerasan yaitu adalah korban perceraian. Sudah jelas kalau Bunda sama suami bercerai jadi korban siapa? Coba saya lihat ada potensi. Kengeng. Iya, supaya ada potensi saya bisa janganin gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena Allah paling tidak suka ketika melihat ada soal pasangan yang bercerai. Kenapa? Karena Allah paling melaknat hal itu. Karena sebelum Bunda menikah sama suami itu yang harus pertama diniatkan itu adalah ibadah. Karena sesuatu yang tidak lillah itu akan lelah. Yang lelah dengan salaki, goreng ada, tinggal salaki, setorannya kurang dan yang lainnya ya, itu pasti lelah. Kalau kita tidak lillah, tapi kalau lillah insya Allah semuanya jadi berkah ya. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, yang ketiga penyebab anak luka batin itu adalah biasanya korban bullying.
Dan bully yang paling sering didapatkan oleh anak itu biasanya dari temannya, orang saudaranya, orang tua dan yang lainnya. Tapi ternyata bully yang paling berpengaruh terhadap psikologis anak itu adalah dari orang tua. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali orang tua membanding-bandingkan anak, si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si bodas, si hidung, si lurus, keriting dan yang lainnya, kayak yang enak, kayak yang gurih. Tapi ternyata itu bunda bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya hari ini kenapa Bunda ada perang saudara antara adik kakak? Kenapa hari ini banyak anak yang melaporin orang tuanya? Kenapa banyak yang seperti itu Bunda? Karena ini ketika kecil kita tidak sadar menanamkan kebencian di dalam hati anak dengan cara apa? Membanding-bandingkan anak Bunda. Bahkan Kamarima di ujung Berung Bunda sampai ada tekad tawuran. Ya, SMA mah geus biasa ieu teh. Kabayang kelumpat masih gak kumaha ya. Minggu mau baku siga nya ya dikalungkeun kan di suku. Udah alum teh kana tuh dingin suku ya. Bari geus mate lewe balik kayak gitu. Nah, kenapa setelah itu saya telusuri, saya cari informasi dari guru, kepala sekolah dan orang tuanya, ternyata iya, di sana cenderung geng-geng. Cenderung lebih ke membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya, akhirnya terjadilah seperti itu. Makanya lamun ngaliwat tetap di luar main, ya, sok bareng lainnya di sini, jadi bahaya. Ya. Oke, jelas ya. Dan kenapa seperti itu Bunda? Karena hari ini banyak sekali tadi orang tua membandingkan anak sehingga menanamkan kebencian di dalam hatinya. Karena kalau bully dari temannya atau orang lain, saya itu Bunda korban bully dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA, korban bully luar biasa. Kenapa? Karena ketika kecil gigi saya paling depan itu patah Bunda. Saya itu paling males kalau ketemu sama Idul Adha. Ya, kenapa? Ayo orang korbannya si Koda dan semua makan. Dan saya itu paling parah Bunda, dan paling parahnya kelas 1 SMP saya diangkat kaki dan tangan saya rame-rame sama teman-teman saya dikeliling dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP, jatuh Bunda di pintu ya, akan ada suka ini temboknya ya, lantai itu. Nah, jatuh di sininya sampai 15 jahitan Bunda. Ya, berdarah kaki ini. Dan pada waktu itu saya nangis ke mama, nangis-nangisnya. Saya nggak mau sekolah lagi, saya udah capek sekolah. Emang dari kelas 3 SD saya dibully, saya emang nggak jadi apa-apa juga, nggak apa-apa sama mama aja. Mama nggak pernah hina saya. Pada waktu itu Bunda, mama saya hanya nangis-nangisnya karena orang tua mana yang rela dan tega melihat anaknya dibully sampai berdarah seperti itu Bunda. Kalau anak Bunda di sini ditonjok sama temennya, apa yang akan Bunda lakukan? Aing mah mending gelut. Tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu, dia berbicara sama saya kan bae diinan ku batur mah da borok teh kumaha cek batur ge cek mama kamu teh paling ganteng salah dunia. Dan pada waktu saya hanya nangis-nangisnya, menangis berdua meluk mama saya usapin kepala saya, dan itulah yang membuat hari ini mama saya kalau hidup pengen umroh, saya akan umroh walaupun saya tidak punya uang. Jelas ya? Dan kenapa pada waktu itu mama saya nggak datang ke sekolah untuk laporan ke kepala sekolah, nggak datangin orang tua yang ngebully saya dan sampai membuat saya berdarah? Kenapa dia nggak laporin polisi dan yang lainnya? Karena mama saya mengajarkan bahwa selesaikan masalahmu sendiri, karena di masa depan kamu akan menghadapi masalah yang jauh lebih hebat daripada itu semua. Jelas ya? Maka Bunda berhentilah ikut campur terhadap masalah anak kita, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, karena di masa depan dia akan memiliki masalah yang jauh lebih besar daripada itu semua. Sampai kapan kita bisa melindungi anak kita Bunda? Sampai kapan kita bisa menjaga anak kita? Karena bisa jadi hari ini kita ketawa-ketawa di sini, di depan meninggal kan nggak ada yang tahu. Banyak anak yang lagi dipeluk meninggal juga banyak Bunda. Makanya demikian Bunda, ketika kecil yang paling pertama harus kita ajarkan ke anak itu bisa menghadapi masalah sendiri, jangan dibantu orang tua. Lain dia mah anak nagelut mama naluri ya. Mama naluri gelut naluri lese. Nah itu kenapa seperti itu? Karena ada istilah Bunda, tata krama itu di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Tata krama itu tidak bisa kita menjudge anak yang diam itu baik, anak yang lari-lari itu berdegong jelek dan yang lainnya. Gak bisa seperti itu Bunda. Kenapa? Karena di lapang anak itu harus lari, di masjid harus diam, di sekolah harus belajar, di rumah harus main. Di semua tempat itu ada tata kramanya, dan begitu pun sama orang. Ada orang galak, bagaimana menyikapinya. Ada orang kasar, bagaimana mencikapinya. Ada orang baik, bagaimana menyikapinya. Dan anak itu harus tahu. Tapi lamun anak dikurung wae, kira-kira bakal apa moal Bunda? Cuma nosok burung anak di rumah.
Anak bunda anak teh sanes hewan peliharaan ya, mereka teh butuh bergaul, mereka teh butuh berteman, mereka teh harus tahu kalau orang kasar teh kudu digimanain, kalau orang kasar itu harus seperti apa, kalau orang baik itu harus seperti apa, dan bagaimana mereka tahu kata-kata yang kasar, orang yang galak itu seperti apa kalau mereka dikurung di rumah. Dan mama mah nggak pernah kasar, nggak pernah galak. Nah, dan mereka supaya tahu itu semua, ya itu tadi biarkan mereka main sama teman-temannya supaya mereka tahu, sehingga tahu cara nge-handle itu harus gimana. Jelasnya sampai sini? Oke, masih yang ngurung anak bertobat lagi. Dan kemudian yang selanjutnya, bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan itu biasanya akan membuat seseorang itu mengalami gangguan kejiwaan, dan banyak hari ini orang tua yang mengalami gangguan kejiwaan tidak tersembuhkan, akhirnya anaknya pun mengalami gangguan kejiwaan. Tapi sebelum ke materi ini, karena baderat, bunda materinya arah ringis ya, terus makroti itu tadi di rumah. Maka demikian kita games dulu sebentar ya bunda, silakan berhadapan-hadapan satu orang sambil duduk. Ya, tidak perlu berdiri. Hutang tos dibayarkan hutang. Saya masalah kan? Gak ada yang berantem kan? So, berhadapan satu orang aja. Sok sampai dipikir ya. Sudah? Oke, kita akan memainkan permainan dari Cina budaya yang dikenal dengan Cing Ciripit. Ya, permainannya tadi Cing Ciripit ya. Tapi Cing Ciripitnya saya rubah menjadi permainan Upin dan Ipin. Maka dengan demikian bunda, saya kasih waktu sampai saya hitung sampai 5. Silakan tentukan dari salah satu bunda siapa yang jadi Upinnya, siapa yang jadi Ipinnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jom yang jadi Upin. Jom yang jadi Ipin. Sudah, silakan tempelkan tangannya sama temannya seperti ini, kayak mau salaman. Tapi jangan diginiin ya, cukup gini aja. Oke. Sudah? Bunda, tolong didengarkan karena nanti saya akan bercerita. Kalau di tengah-tengah cerita ada kata Upin, si Upin harus lepas, si Ipin harus nangkep. Gimana ya? Kalau ada kata Ipin, si Ipinnya harus lepas, si Upinnya harus nangkep. Jadi yang dikatakan, yang disebutkan itu harus lepas, yang nggak disebutin harus nangkep. Jelas ya? Paham ya? Jadi misalnya saya bercerita gimana? Saya suruh harus lepas, tangkap tangan temennya ya. Nah kalau nanti yang ketangkep itu harus maju ke depan ya. Ada hukuman. Ayo deg-degan. Aduh enggak. Siap ya, oke. Coba didengarkan. Pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan di alun-alun Lembang. Di kulihat kiri dan kanan itu banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung Angkel Mutu. Di warung Angkel Mutu itu ada Atu, ada Ehsan, ada Piji. Udah ngawenya Piji. Obong siap kaharep. Mereka sedang memakan SABCD. Dan di sana juga ada Mail, ada Jerjit, ada Meme, ada Upin. Ulangi sekali lagi ya.
medis. Tiba-tiba datanglah Bang Saleh membawa hantaran. Dan kemudian di sana ada Kak Ros, ada Opa, ada Ipin. Ayo silakan yang kena maju ke depan. Ayo. Silakan kasih semangat ya. Ayo maju, maju. Jangan malu-malu. Ayo. Ayo, cepat. Yang salah dua anak juga maju. Ayo cepetan yang kena. Dosa besar kalau nggak ngaku ya. Ayo, boleh berdiri di sini, Bunda. Boleh berdiri di sini. Iya, di sana kan tinggal ya, ayo. Ayo, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kak Ayun. Oke, ayo cepat-cepat. 1, 2, 3. Ayo. Boleh berdiri Bunda di sini. Berdiri di sini, ada ke sana semua. Di sini di depan. Oke. Hukumannya ada 2 macam, Bunda bisa milih ya, silakan. Yang paling pertama ada muka jelek. Atau yang kedua boleh joget kukumul ya. Kalau joget kukumul tuh kayak gini ya. Mau yang mana silakan bebas. Oke. Baik. Oke, saya pilih aja muka jelek dan joget. Enggak ya, muka jelek aja silakan Bunda. Joget apa bahaya. Muka jelek aja Bunda silakan. Satu-satu maju ke depan ya. Jadi gini, muka jeleknya satu-satu ke sini ke depan. Nah, boleh ya. Siap. Selangkah. Oke. Yang sudah. Oke. Yang sudah silahkan boleh langsung duduk. Oke. 1, 2, 3. Satu-satu maju ke depan. Muka jelek. Oke, 1, 2, 3. Bebas siapa dulu? 1, 2, 3. Langsung duduk. 1, 2, 3. Aduh, terakhir beban. Baru terakhir beban ya perihal ini. Silakan. 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Baik Dede, Pak Dede. Dede mah. Udah duduk. Udah ya, cantum pipi atas. Insya Allah kayak viral Bunda yang bagi di screenshot ya. Lihat di konten TV kan ya. Oke, kemudian yang selanjutnya Bunda. Atos. Kurang serius nih karena materinya berat ya Mama. Hari ini soalnya ya. Nah kemudian yang selanjutnya gangguan kejiwaan yang paling pertama ada di orang tua itu adalah gangguan kejiwaan paranoid itunya berat jadi jadi paranoid itu Bunda bukan keloid anu ngajenol di napunung tapi paranoid itu biasanya dikenal di Indonesia itu dengan parnoan. Namun parnoan berarti banyak ketakutan. Jadi hari ini banyak sekali orang tua yang mamam jengkol, sin asam urat, mam asin, sel darah tinggi, perut sin teu beutan. Salaki gawe sin kawin deui. Kudu kumaha atuh ya. Dan kenapa banyak hari ini orang-orang yang memiliki ketakutan berlebihan itu biasanya penyebabnya ketika kecil diasuh sama nenek atau kakek di atas 50 tahun. Nah, saat untuk nitipkan muda.
nenek atau kakeknya Bunda tapi salah anu nitipkeun anak. Karena anak itu titipan dari Allah, kunaon dititipkeun deui. Apakah Allah teh salah nitipkeun gitu? Bukan salah nini atau kakeknya Bunda, tapi salah menitipkan anak. Kenapa? Karena di atas 50 tahun menurut psikologi, fisik sama mental itu sudah berkurang, sudah waktunya istirahat. Makanya jarang di atas 50 tahun itu melahirkan. Kenapa? Karena sudah waktunya istirahat. Jadi malah dibebani isu anak yang luar biasa. Maka yang masih suka nitip-nitip anak bertaubat lah ya. Kemudian yang kedua Bunda, ada gangguan kejiwaan skizoid. Biasanya dikenal oleh orang Sunda itu beungeutna teu uyahan. Jadi ayah orang anu ketika kita ajak seuri lempeng banget nanti ya, ada anu dicarekan lempeng. Jadi seorang Sunda mah watados. Naon watados teh? Jangan padosa. Dan kenapa? Karena orang skizoid itu biasanya dia si penderita cenderung memutuskan tidak berhubungan dengan orang lain, memilih hidup sendiri di hutan sama harimau sama orang, 2 hari digigit mati ya. Nah biasanya orang seperti ini jadi memiliki gangguan, dia tidak bisa mengekspresikan perasaan dan perilakunya. Jadi bingung hayang seuri teh kumaha. Ya, makanya kudu dia ada les deui seuri nya. Gitu. Dan kemudian yang ketiga, Bunda di sini ada gangguan kejiwaan skizotipal yang dimana mungkin Bunda sering nanya sama saya, Pak Kodar, kunaon anak saya indigo bisa melihat makhluk halus dan yang lainnya punya teman hayalan? Terlepas dari benar atau tidak anak Bunda punya indera keenam indigo, tapi menurut psikologi itu gangguan kejiwaan. Namanya skizotipal. Karena skizotipal biasanya penderita merasa dia punya indera keenam. Bisa ngalengit, bisa ngirim kapel ka perut batur. Jadi namun Bunda di sini ada yang bisa ngirim katel ke perut orang, itu mending gak usah ngirim katel, kirim paket JNE, insya Allah benar ya. Sering langsung nyampe canggih ya. Karena kita orang dulu itu jadul Bunda ngirim katel aja bisa yang gampang ya, sering langsung nyampe. Nah itu biasanya gangguannya adalah skizotipal. Jadi si penderita merasa dirinya punya indera keenam. Kemudian yang selanjutnya Bunda yang keempat, di sini ada gangguan kejiwaan antisosial dan ini biasanya ada di bapak-bapak. Kalau antisosial itu bukan orang yang tidak mau berhubungan dengan orang lain, tapi antisosial itu hilangnya hati nurani. Jadi orangnya biasanya cenderung bengis, sekali hauk, 2 gaplok, 3 cabok, 4 bacok. Nah, jadi orangnya cenderung sadis Bunda. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali begal-begal yang dia dengan teganya membacokin golok ke punggung orang, tusukin pisau ke perut orang, padahal mungkin di rumahnya si orang ini lagi ditunggu oleh istri dan anaknya di rumah. Tapi kenapa ada orang yang tega seperti itu? Karena dia memiliki gangguan kejiwaan antisosial. Dan karena kan kalau normalnya boro-boro nusukin pisau, Bunda megangnya aja tapi udah gak kebayang. Ini sampai tega ditusukin pisau ke perut orang gara-gara ini. Dia memiliki gangguan kejiwaan antisosial dan biasanya tara ayah di hajatan. Pokoknya ya hajatan menghindar ya amplopnya paregas. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, orang-orang antisosial itu ada perbedaan sedikit dengan psikopat walaupun sama-sama sadis. Tapi kalau orang psikopat itu kelihatannya baik, ramah, suka nolong orang, kemudian gampang bergaul, sok gampang traktir, tapi di rumah dia koleksi kepala orang. Kenapa? Karena antisosial sama psikopat itu sama-sama sadis, tapi perbedaannya kalau psikopat nggak kelihatan dari raut muka dia orang ramah, tapi kalau antisosial dia bengis, kelihatan dari raut muka dia galak. Dan kemudian yang selanjutnya ini dia ada gangguan kejiwaan di ibu-ibu, yaitu gangguan kejiwaan histrionik. Nah, untuk histrionik itu biasanya si penderita dia lebih cenderung cari perhatian dengan berpenampilan glamor. Oh, jadi ngagetaskan burcak-burinong jadi kering-kering ya. Terus kita di kawasan Gunung Mas jadi sekali cerita. Nah Bunda, kenapa seperti itu? Karena ternyata Bunda berpakaian serasi. Halo. Jadi bagi Bunda yang suka berpakaian serasi dari kerudung sampai sepatu sama, itu ternyata sangat jelek sekali buat emosi dan kejiwaan kita. Coba dilihat. Tarasi, ya, tarasi bau, harus bau tarasi. Kalian yang ngacung ngebawa tarasi sanes. Tapi administrasi dari kerudung sampai sepatu sama itu ternyata jelek Bunda buat emosi dan gelombang emosi kita. Kenapa? Karena menurut teori kuantum pakaian yang paling bagus dikenakan oleh kita itu adalah yang 3 warna dikombinasi. Misalnya ya,
Kasurnya warna putih, bajunya warna hitam, celananya warna pink. Kemudian dia langsung angkat ke pasarnya, ada kecelekan ya. Kita mau kalau aku selalu disesuaikan. Kenapa seperti itu? Karena menurut teoriku antum warna pakaian itu ada artinya. Di ubun-ubun di sini ada warna ungu, itu sanes terong-terongan atau jomblo ya. Tapi warna ungu itu adalah warna religius. Oh, itu Dan kemudian Bunda di kening di sini ada warna biru dongker. Mana biru dongker? Mana suaranya? Warna biru dongker itu adalah warna ketelitian. Biasanya orangnya hemat menuju pelit. Dan biasanya lamun ngaliwat batur mah udunan 20.000, manehna mah 5.000. Hari dahar mang lobana. Salah kostum mukul ya. Ya. Nah itu adalah warna ketelitian ya kayaknya. Oh, kayaknya. Pelitan. Ya, tapi menyampaikan materi ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda di tenggorokan ada warna kuning. Mana kuning suaranya? Nah kuning teh ngambang. Nah warna kuning itu warna kecerdasan rasional. Biasanya orangnya bararawel. Amun ngagosip dilucap. Kemudian yang selanjutnya di dada di sini ada warna hijau, itu adalah warna ketenangan tadi yang sudah saya bahas. Kemudian di perut di sini ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Dan kemudian di pinggang di sini ada warna merah. Mana merah suaranya? Warna merah itu adalah warna semangat dan seksual. Kalau suami Bunda tolong baca ini bere baju warna itu sok kawin deh. Gunawan karena warna merah itu warna semangat dan warna seksual. Dan tongeng di sini seruduk banteng. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena hari ini saya melihat banyak anak-anak di bawah 7 tahun syahwat seksualnya sudah meningkat, sudah tahu pacaran, sudah tahu mana cantik, mana jelek, bahkan tidak habis pikir mah paling tengarti mah ibu-ibu nang sebebesanan. Nanti aing mah mau di bawah 7 tahun. Ya, putih kene Bunda. Kecil ya. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa hari ini banyak anak-anak yang syahwat seksualnya meningkat ketika kecil? Itu penyebabnya yang paling pertama sering memakai baju warna merah, yang kedua sering tidur sama mama dan bapaknya di atas 2 tahun. Ya, cuma yang masih tidur sama mama bapak di atas 2 tahun. Kenapa seperti itu Bunda? Karena ketika anak tidur matanya merem Bunda, otaknya selalu aktif dan otak ini itu mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Ayo, kemana gitu? Aingnya hegan minang. Jadi Bunda, kalau Bunda di sini melakukan hubungan seksual di pinggir anak itu kan bisa direkam sama oleh otak anak. Hacker bang sapindro. Ya, bermarmot kapencet. Kita siklus tadi gini kan, yang Gaby. Marmot kapencet apa bang sapindro? Marmot kapencet ayat gunung uruk. Nah, itu kan ternyata Bunda bisa direkam sama otak anak. Makanya kalau Bunda mau melakukan hubungan seksual itu jangan di pinggir anak, kali ulah karena porsi. Lu urun kompor bagaimana? Ya, di WC silakan.
Yang nggak boleh itu di teras nanti ditonton orang. Apa ada kumaha bumi lagi mung sapetak daya deh murah kali nak kana teras ke dalam. Beres leungit sih ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika anak tidur matanya memerem itu otaknya selalu aktif dan otak ini mampu memberikan kejadian apapun yang ada di sekelilingnya walaupun disimut dimarah ke oke. Kali-kali gue mahal meletet salit si bapak nanawan. Bahaya, makanya berhentilah yang mau masih melakukan bertobatlah. Anu geus gak Thailand geus saya. Ya, geus tadi kumaha. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, penyebab anak seksualnya meningkat itu selain itu juga yang ketiga itu adalah biasanya punya kebiasaan tertentu sebelum tidur. Banyak anak yang gak bisa tidur kalau nggak pegang rambut mama, sikut mama, telinga mama, ketiak mama, nenek mama, selimut mama. Ya, anu paling tengah sih tak pegang ketiak mama bau ya. Nah, kayak garuda misalnya. Ada banyak anak-anak yang gak bisa tidur kalau nggak pegang sesuatu ya di mama, misalnya pegang sikut atau apa, dan ternyata itu bisa meningkatkan syahwat seksual anak. Anak kadiriwa ya, kenalnya kadiriwa ya. Dan memang gitu ya Bunda, dan itu harus diberhentikan. Jelas ya? Jadi kenapa hari ini mungkin tadi banyak anak ambil di luar nikah, kenapa banyak hari ini janda di bawah umur, mungkin bukan karena pergaulan, bukan karena tontonan, tapi mungkin bisa jadi karena ini. Mereka sering kejadian hubungan seksual dengan sama suami. Ya ngeri Bunda ya, makanya di atas 2 tahun itu kalau nggak bisa tidurnya ya minimal Bunda kalau mau melakukan hubungan seksual itu di pinggir anaknya. Di pinggir anak, di pinggir anaknya. Tenang Bunda, pas anak keluar di santai ya. Ketika muluk mantu. Okay. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda ada warna pink. Kalau warna pink itu adalah warna keceriaan. Dan kemudian ada warna hitam, putih, abu, coklat. Itu adalah warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kenapa kalau ihram itu warnanya selalu pakai baju warna putih, karena di sana tidak ada lagi si kaya, si miskin, rumah besar, si mobil bus, si banyak atau si rumah kecil, semuanya sama memakai 2 helai baju saja. Tidak karena dia kaya kemudian dia memakai 5 helai baju, tidak ada. Ya, maka dengan demikian saya rekomendasi kalau akhir bulan itu bundanya pakai baju serba putih. Ya, tandanya menyerah dengan keadaan. Seperti ngunagi aing terlihat. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, yang paling berbahaya dari orang histrionik itu selain dari berpenampilan glamor, biasanya orang histrionik itu yang paling berbahaya, dia selalu membesar-besarkan masalah sepele. Ya, jadi kalau ada masalah sepele dia mah paling depan. Nah, besar-besarkan masalah sepele. Aya di dieu kitu teh. Jadi biasanya provokator dan itu biasanya dia mengidap gangguan histrionik. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada gangguan narsistik. Ini juga masih ada di ibu-ibu, tapi bukan selfiean, bukan tiktokan. Karena narsistik di sini itu artinya adalah biasanya si penderita cenderung menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya. Nah, jadi bisa SMA geng-gengan, kemana-mana teh tiduan, ya ngaliwat teh tiduan, geng-geng mau seragam tiduan. Oh, jadi macan. Nah, Bunda ya, jadi tidak boleh. Jadi misalkan di sini ada orang tua yang saya mau ngaliwat jeung Cesiti dan Cesiti mah geulis meh kabawakeun geulis. Ya, saya mah ngaliwat jeung Ciro, karena Ciro mah beunghar meh gratis. Ada ya. Dan itu sangat tidak boleh Bunda, karena itu gangguannya narsistik. Makanya saya sarankan di sini lamun ngadamel seragam itu jangan tidak boleh. Ini mah seragam ibu-ibu kelas A, ini mah seragam ibu-ibu kelas B. Karena itu ternyata bisa mengidap gangguan narsistik. Ya, jadi di SMA narsistik itu geng-gengan. Ada? Coba saya lihat. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada apioden. Kalau apioden itu biasanya si penderita tergantung sama orang lainnya tinggi. Cuman biasanya orangnya seperti ini tuh dia rela meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya hanya demi pacarnya. Coba saya lihat ada potensi nggak?
Karena banyak hari ini tuh yang kayak gitu bunda, dia teh suaminya kurang ganteng, kurang bengar kumaha ya, anaknya geus loba, orang tuanya baik tapi dia mengkhianati semua itu dengan pacaran pergi sama pacarnya, walaupun secara ekonomi pacarnya si suaminya itu lebih benghar dibanding pacarnya. Dan itu pernah viral bunda ya. Ayah, ranci bodas. Tuh ya. Dan itu paling berbahaya bunda, dan hati-hati karena biasanya si perempuan mah gampang sekali bunda ya, secara psikologis perempuan itu gampang terjadi konektivitas atau koneksi atau gampang bogoh itu kalau nyambung ngobrol. Ya, nyaman. Jadi lamun bunda nyaman ngobrol curhat gitu, baik di Facebook, di WA atau ngobrol secara langsung, kita teh sok bogoh. Ya, makanya tau curhat kami ke si bogoh. Bahaya. Karena itu bunda, kalau laki-laki mah biasanya kan dia tertarik itu kalau pandangan pertama gitu ya, jadi melihat dia menurut dia tertarik dan akhirnya dia jatuh cinta. Tapi kalau perempuan itu berbeda. Biasanya ketika ngobrol nyambung, nyaman, baru di sana terjadi konektivitas. Dan itu sangat berbahaya walaupun punya istri, punya suami. Kadang kalau perempuan ngobrol sudah ini terlalu berlebihan, biasanya suka terjadi apiode. Jadi dia rela mengkhianati suaminya, anaknya, keluarganya hanya demi pacarnya. Bahaya ya, aduh. Dan kemudian yang selanjutnya bunda, ada gangguan dipeden. Kalau dipeden itu sebaliknya, orangnya egois, tidak butuh sama orang lain. Tapi yang paling berbahaya itu adalah orang perfeksionis. Orang perfeksionis itu biasanya nama gangguan kejiwaannya obsesif kompulsif. Jadi orang perfeksionis itu menganggap bahwa apa yang dia pikirkan harus terjadi. Ya. Dan ini kasusnya bunda, biasanya orang-orang perfeksionis itu banyak sekali terjadi bunuh diri. Ya, jadi orang-orang bunuh diri itu biasanya mengidap gangguan perfeksionis yang dimana dia menganggap apa yang dia pikirkan itu harus terjadi. Dan makanya bunda, saya punya temen dulu, dia orangnya baik luar biasa, ramah, suka menolong orang, gampang bergaul. Tapi ketika dia menikah 2 minggu dia gantung diri di kamar. Ya, karena mungkin ya, ada suami bundanya, isi dan nggak kuat. Nah, karena mungkin dia berpikir kalau beres menikah itu kayak India, joget-joget di padang pasir gitu ya. Aduh, kemudian kayak Korea, jalan-jalan ke hotel, Lamborghini, ke mall dan yang lainnya tak apa loh, namun beak-beak siga kumahanya. Namun beak gas siga kumaha kurang maring nama majikannya. Nah, maka dengan demikian bunda, hidup itu 2 tambah 2 bisa jadi 4, bisa jadi 1, bisa jadi 10, bisa jadi 3, bisa jadi 5, tergantung bagaimana Allah menghadapinya. Karena rumus Allah itu berbeda dengan rumus matematika. Jadi jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Karena Allah itu pasti memberikan apa yang dia butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita harus mengajarkan supaya kita itu selalu bergantung sama Allah, bukan sama makhluk. Karena kalau bunda bergantung sama suami, sama anak, sama keluarga, banyak hari ini suami mah bisa kawin deui bunda ya. Hari ini kalau bunda bergantung sama anak, loba anu ngaloporkeun kolotna. Kemudian kalau hari ini bunda bergantung sama orang tua, buktina loba mertua jeung menantu pasea. Aya teh. Nah, kita beres-beres ketika naun ya. Kenapa seperti itu? Karena kita diajarkan untuk tidak bergantung sama makhluk, tapi kita harus bergantung sama Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun di kondisi sesulit apapun. Ya, tapi bukan berarti kita tidak boleh mencintai suami, anak dan orang tua kita, tapi cintailah mereka karena Allah. Ada lagi? Cukup? Ya, baik, itu saja mungkin bunda yang bisa saya sampaikan. Bagi bunda yang lupa materinya seperti apa dan kemudian ingin tahu materi-materi yang lain, tadi bisa dilihat di YouTube saya di Qodar TV, dan acara hari ini juga saya akan upload di YouTube saya di Qodar TV. Dan kemudian jangan lupa di like, subscribe, comment, share. Kenapa? Pakai K ya, Qodar TV. Ya. Kemudian yang selanjutnya bunda, di sana juga banyak materi-materi bagi pijatan buat anak yang susah makan, pijatan buat anak yang nggak nurut, pijatan buat anak yang terlambat bicara, yang cadel dan yang lainnya semuanya ada. Atau yang kurang konsentrasi, pijatannya ada di sana. Silahkan nanti di subscribe YouTube saya ya. Dan kemudian yang selanjutnya bunda, mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, tidak benar atau menyakiti hati bunda, itu murni kesalahan saya. Dan kalau ada yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf kalau banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan tata krama perilaku sopan santun di sini ya. Dan kemudian bunda di sini setelah pertemuan hari ini, bagi bunda yang ingin tahu psikologis anaknya, kemudian ingin ngobrol sama saya lebih lanjut,
nanti next saya akan ada program selanjutnya, yaitu program tes psikologi. Jadi bagi bunda yang ingin mengetahui anaknya apakah luka batin atau enggak hari ini, atau kecerdasannya seperti apa, IQ-nya superior atau enggak, jenius atau enggak, atau kemudian anak bunda di sini kedepannya jadi dokter, polisi, tentara dan yang lainnya juga bisa kelihatan, kepribadiannya juga kelihatan, gaya belajar atau kesiapan masuk SD-nya juga bisa kelihatan. Nanti insya Allah akan kami lakukan di sini di sekolah di Ijul Ula itu jadwalnya hari Jumat. Nah, hari Jumat itu jadwal tes psikologi, nanti yang dites itu hanya anaknya saja. Namun mamah nama mangga tapi mehong ya. Ya, jadi tesnya itu hari Jumat hanya anaknya saja, dan kemudian tesnya itu kita biasanya tanya jawab ditambah dengan ada pengetes dilihat tatapan mata, nada suara sama body language-nya atau bahasa tubuhnya, karena biasanya bunda kalau sok dicerekan wae tatapan matanya kosong. Jadi kita bisa melihat dosa-dosa bunda nanti. Siap-siap dibaca ya. Nanti bagi yang mau silahkan didaftarkan ke pihak sekolah. Bunda cukup ditulis nama lengkap dan tanggal lahirnya saja, karena nanti akan ada sertifikat. Nanti sertifikatnya bisa dipakai untuk ke SD, ke SMP atau kerja nanti. Dan kemudian bagi bunda yang ingin ikut tes silahkan, kalau saya itu pengennya gratis ya. Remon gratis. Kalau diklaim BPJS ya sama saya ya. BPJS gak ngeklaim, jadi kalau tes di kantor itu harganya sekitar 450.000 per anak. Gitu ya. Cuma namun di sekolah biasanya lebih murah karena di diskon, jadi cuma 150.000 saja. Karena ini program sosial bunda, makanya mumpung silakan, mumpung ada, bunda gak harus kemana-mana, saya langsung datang ke sini. Nanti silakan diikutkan anaknya hari Kamis, hari Jumat untuk tes psikologi. 150.000 itu dicicil bunda selama 1 bulan. Jadi bunda kalau nggak punya uang hari ini tenang saja. Ya, jadi bunda kalau nggak punya uang hari ini tenang saja ya. Jadi nggak ada DP-DP-an, soalnya saya bukan sales pancing. Jadi bunda bisa nyicil 3.000, 5.000, 10.000, yang penting 1 bulan lunas. Dan kemudian nanti kalau sudah 1 bulan, hasilnya kami akan jelaskan satu-satu ke bundanya, nggak berbarengan. Karena kalau berbarengan tong main cetak sepak kodar ketika sebelumnya. Jadi yang boleh tahu hasil anak bunda itu hanya bunda, saya sama gurunya saja ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol lagi lebih dalam. Misalkan bunda di sini nggak nanya karena mungkin malu atau nanya, nanti bisa satu-satu nanti kita ngobrol ya terkait dengan kejiwaan anaknya. Jadi mumpung ada programnya, bunda silahkan diikutkan, karena kalau lewat dari hari Jumat harganya 450.000 lagi. Ya. Mumpung ini murah 150.000 dan dicicil selama 1 bulan, dan kemudian nanti ada program, jadi kalau bunda nanti ada program konseling gratis selama 1 tahun by WA. Jadi kalau bunda ada apa-apa terkait anaknya bisa konsultasi selama 1 tahun. Jelas sampai sini bunda, ada yang ditanyakan? Kalau kakaknya nanti bisa? Kakaknya juga silakan, harganya tetap sama, cuman gak buy one get one, get two. Jadi gak ikut 1 gratis 1, tapi bayarnya berarti 2. Nah, sama jadi harganya ya? harganya sama, cuma nomor makna 450. Nah, Kan mana Pak Jejet, udah masalah lagi lihat. Udah jemudak. Konseling lagi beda. Pokoknya konseling lagi satu gongnya. Gila. Nah itu ya, jadi silakan yang mau mendaftarkan anaknya, nanti silakan didaftarkan, ada formnya ya. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan yang terakhir. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, seueur elmunanya ibunya. Ayah kamu cana kenuih? Insya Allah ayah udah diterapkan di bumi. Aduh ibu nih asal raosnya ayah meskipun wajah tapi ilmunya ya Allah terus dugi pisan sadir. Insya Allah kan biasa di buminya ku ibu diterapkan ke kurang kali. Nah kan bapak-bapaknya biasa. Kalau teh bapak terapi non? Sleep terapi. Sleep terapi. Kasih bapak terapkan kayak di bumi. Gitu laras ibu laras. Sata acan atosan ibu abdi ibadah di Julula, kawat ke di Julula, ada ngahaturkeun nuhun ka bapak parantos sumping di
jauh-jauh di Cimahi, meskipun perjalanan jauh lewati gunung. Alhamdulillah Bapak kersa dongkap ka dieu. Hatur nuhun Bapak. Mugi janten pahala kanggo bapaknya Pak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu manawi ke Billy aya nu bade mangga biasa japri ka abdi tetapi ka wali kelasna masing-masing. Insyaallah ke ku Bapak dikintun formna. Mohon. Aya lagi beli tadi ngadap. Oh mohon bade pilih bade ayeuna mangga. Pilih misalnya ke bade teu ayeuna maksudna bade enjing-enjing bade nyamutan heula mangga gitu nya. Mangga teh japri ka abdi tetapi ka wali kelasna masing-masing. Sifatna teu wajib nya nya? Teu wajib. Ieu mah anu bade, anu henteu oge teu sawios. Kitu wae nya. Alhamdulillah parantos beres acarana. Alhamdulillah urang penak tinu acara kieu atau silaturahmi nya Bu nya. Atau saya sekap segitu mulai diteruskeun deui ka bapana. Ya hatur nuhun ibu-ibu tos sumping, mudah-mudahan ibu-ibu sadayana sehat. Insyaallah cing aya rezekina kanggo ngiringan tes. Alhamdulillah. Cek apa sakitu Ibu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka Ibu pilih bade ngajemput barang kalina di sekolah? Ya. Hatur nuhun Ibu. Itu di bagasi motor teh desina tuh gara rasaan. Kenapa pamer rasaan? Iya sampai dua. Punya rumah kiri jeung kiri. Boleh, bentar ya.